Kita sering menghabiskan hidup untuk mengejar matahari terbenam, terus berlari ke arah barat, memburu cahaya yang ingin kita sentuh. Namun sejauh dan secepat apapun kita berlari, matahari itu tak pernah benar-benar bisa kita gapai. Selama ini kita didoktrin bahwa rumah mewah, mobil, jabatan, dan kekayaan yang melimpah adalah garis finish dari kebahagiaan. Namun kenyataannya, setiap kali satu ambisi tercapai, keinginan baru justru tumbuh dan membuat kita semakin lelah dalam pengejaran yang tanpa ujung. Padahal, leluhur Jawa telah mewariskan ajaran sederhana yang membebaskan, yakni tentang bagaimana mengatakan cukup. Mengatakan cukup bukanlah sebuah tanda kekurangan, melainkan sebuah hidup yang seimbang. Merasa cukup adalah sebuah kemewahan, di mana kita berhenti dijajah oleh keinginan karena menyadari bahwa kebutuhan sejati kita sebenarnya telah terpenuhi. Rahasia ketenangan itu ada pada kata eling, sebuah kesadaran penuh bahwa harta yang paling nyata bukan berada di masa depan, melainkan pada nafas, kesehatan, dan keluarga yang ada saat ini. Dahulu saya merasa kurang karena saya hanya fokus pada apa yang belum ada, hingga akhirnya saya sadar bahwa saya sebenarnya sudah sampai. Ketika kita berani berhenti mengejar keinginan dan mulai mensyukuri apa yang dimiliki, saat itulah hidup yang sesungguhnya dimulai dengan satu kalimat yang memerdekakan. Matur nuwun Gusti, sedoyo sampun cekap. Seringkali kita terjebak dalam jebakan hidup yang pahit. Semakin banyak yang kita genggam, justru semakin sesak dada kita rasakan. Dulu saya mengejar angka di rekening dan tumpukan harta demi membeli kedamaian. Namun yang saya dapatkan justru kegembiraan semu yang hilang secepat uap air. Mengejar keinginan itu ibarat meminum air laut. Semakin diminum karena haus, semakin tenggorokan kita terbakar rasa asin, dan semakin kita merasa sekarat karena dahaga yang tidak pernah tuntas. Kelelahan yang kita rasakan sebenarnya bukan karena pekerjaan yang berat, melainkan pikiran yang terus meratapi apa yang belum ada di tangan. Bahkan keinginan untuk hidup damai pun bisa menjadi beban jika terus dikejar sebagai target di masa depan. Saya menyadari bahwa selama kita merasa kurang dan terus memburu sesuatu yang belum ada, kedamaian hanyalah fata morgana yang kita ciptakan untuk menyiksa diri sendiri. Kedamaian tidak akan pernah ditemukan dengan cara dikejar, melainkan dengan cara berhenti mengakui bahwa kita sedang kekurangan. Banyak orang takut pada kata cukup karena dianggap sebagai tanda menyerah atau malas. Padahal bagi saya, cukup adalah kecerdasan tertinggi. Ia bukan tentang berhenti karena kalah, melainkan berhenti karena kita sudah sampai di tujuan. Dunia modern memaksa kita merasa seperti gelas yang bocor, yang tak pernah penuh meski terus dituangi pencapaian. Merasa cukup adalah keberanian untuk menambal lubang keserakahan itu dan berkata dengan tegas, selesai, gelas saya sudah penuh. Bahagia itu sederhana, yaitu saat kita berhenti mengejar yang tidak ada dan mulai mencintai apa yang sudah di tangan. Saat kebutuhan dasar seperti kesehatan dan kehangatan keluarga sudah terpenuhi, saya memilih berhenti berlari agar bisa benar-benar menikmati nafas saat ini. Bahagiaan sejati tidak muncul saat semua keinginan tercapai, tapi saat keinginan itu tidak lagi mendikte hidup kita. Pada akhirnya, sukses bukan tentang seberapa banyak yang kita kumpulkan, tapi tentang seberapa cepat kita mampu merasa cukup. Banyak yang takut dunia akan berhenti bergerak jika kita merasa cukup, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Dunia rusak karena kita tidak tahu kapan harus berhenti. Kejahatan dan korupsi hanyalah bukti hilangnya kompas cukup dalam diri seseorang. Mereka terus menimbun harta karena merasa tidak punya apa-apa. Padahal secara fisik kapasitas manusia itu terbatas. Kita hanya butuh satu piring nasi untuk kenyang, satu kendaraan untuk bepergian, dan satu petak kasur untuk tidur pulas. Selebihnya hanyalah beban yang kita pikul demi ambisi yang sia-sia. Ketika saya berani berkata cukup, saya merasa merdeka karena tidak lagi memikul beban untuk menjadi lebih dari orang lain. Iri hati dan dengki luntur seketika saat saya menyadari bahwa gelas saya sudah penuh.
Saya memilih untuk tidak lagi mengejar mimpi-mimpi besar yang melelahkan hanya demi pengakuan dunia. Bagi saya, hidup bukan lagi tentang apa yang akan didapat di masa depan, tapi tentang merayakan apa yang sudah ada di depan mata. Inilah garis finish yang sesungguhnya ketika semua kebutuhan terpenuhi dan hati tidak lagi berhenti bersyukur. Inilah ajaran luar biasa yang diajarkan para leluhur Jawa tentang arti kata cukup.